wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pengukuran, penilaian, evaluasi, jenis penilaian, dan jenis tagihan penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Igra Herawati, yang kedua Yuni Lestari, yang ketiga Elvia Ayu Rosiana, yang keempat Ahmad Filda Farik, dan yang kelima saya sendiri Windarno Nitias. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan mengukur. Menurut Ana Sudijono, pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Demikian juga dengan pengukuran hasil belajar siswa. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha untuk memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan bila seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif atau berupa angka. Fungsi pengukuran hasil belajar menurut Muhyiddin Syah yaitu antara lain: yang pertama, mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Yang kedua, mengetahui posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga, mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Yang keempat, mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. Dan yang kelima yaitu mengetahui tingkat dan hasil metode mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pengukuran hasil belajar melibatkan 4 faktor, yaitu yang pertama, orang yang membuat alat ukur, yang kedua, individu atau objek yang diukur, yang ketiga, alat ukur, dan yang keempat yaitu lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, orang yang membuat alat ukur harus memiliki kompetensi dalam mengembangkan dan menyusun alat ukur, mengoreksi hasil pengukuran, dan menginterpretasi hasil pengukuran. Yang kedua, alat ukur. Alat ukur harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas yang baik. Alat ukur berbentuk tes juga harus memiliki persyaratan tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian pengecoh. Yang ketiga, individu yang diukur. Individu yang diukur harus dalam kondisi yang baik, baik dari segi fisik maupun mental. Yang keempat, lingkungan sekitar tempat dilakukan pengukuran harus kondusif sehingga tidak mengganggu kenyamanan proses pengukuran. Demikian materi pengukuran dari saya. Materi berikutnya, penilaian, akan disampaikan oleh Mas Ahmad Filda Farik. Selanjutnya yaitu penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Bentuk penilaian tertulis ini untuk kegiatan pembelajaran bahasa hanya digunakan untuk menilai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan bahasa. Kalaupun akan menggunakan bentuk ini, soal harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap yang diujikan mencakup kemampuan keterampilan. Yang selanjutnya, penilaian kinerja atau performance. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati untuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Penilaian dengan cara ini lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam berdiskusi, membaca nyaring, bermain drama, kemampuan bertanya, kemampuan berbicara, lafal dan intonasi, dan proses mendengarkan atau menyimak. Yang selanjutnya, evaluasi aspek-aspek bahasa maupun apresiasi sastra dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan berbahasa. Misalnya, mengevaluasi elemen ejaan, kosakata, sintaksis, dan masih banyak yang lainnya.
Yang selanjutnya, penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Bahan tes yang diujikan disampaikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak, yaitu tingkat kesulitan wacana, isi cakupan wacana, dan jenis-jenis wacana. Berikut ini bentuk tes menyimak. Yang pertama, menulis kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda maknanya dalam kalimat. Contoh syarat-syarat. Yang ketiga, pemahaman pernyataan atau pertanyaan. Dan yang keempat, pemahaman wacana. Yang selanjutnya, penilaian kemampuan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu penggunaan bahasa lisan, penggunaan isi pembicaraan, penggunaan teknik dan penampilan berbicara, yang pada umumnya tes berbicara bukan hanya uji lisan, melainkan juga uji penampilan, yakni ujian lisan. Perbuatan atau penampilan lain, ini berarti bahwa yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi perbuatan berbicara, yakni pembicaraan itu. Untuk itu, teknik ujian itu dibantu oleh teknik observasi performance. Pengujian mengamati, bukan hanya mendengar. Bagaimana teruji atau tese berbicara, ini berlaku pada ujian berbicara yang dilakukan secara langsung. Menurut Nurgiantoro tahun 1988. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang hakikat evaluasi dan kedudukannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Gronlund tahun 1976, dalam Supriyadi tahun 2013, evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan tentang ketercapaian tujuan pengajaran. Evaluasi pembelajaran dalam bahasa Indonesia adalah suatu tindakan atau proses mengumpulkan informasi berupa gambaran proses peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan menimbangnya dari segi nilai dan arti dengan penekanan penilaian pada 4 indikator keterampilan bahasa Indonesia. Kemudian slide selanjutnya adalah tentang tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Haris tahun 1976, dalam Supriyadi tahun 2013, evaluasi bahasa mempunyai 6 tujuan yang berhubungan dan tidak saling mengecualikan. Tujuan yang pertama adalah untuk menentukan kesiapan pembelajar menerima suatu program pelajaran. Yang kedua, untuk mengelompokkan atau menempatkan pembelajar pada kelas yang tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pada individu yang sedang dites. Yang keempat, untuk mengukur bakat belajar pada siswa. Yang kelima, untuk mengukur luas pencapaian tujuan belajar pada pembelajar. Yang terakhir, untuk menilai keefektifan pelajaran. Selanjutnya adalah manfaat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah manfaat bagi peserta didik, yaitu untuk mengetahui apakah nilai yang diperoleh sudah memuaskan atau belum memuaskan, sehingga peserta didik dapat memperbaiki kualitas dalam belajar. Yang kedua, manfaat bagi guru. Dengan adanya evaluasi, dapat mengetahui mengenai pola pengajaran dengan menggunakan metode tertentu. Kemudian, guru dapat membuat peserta didik memahami atau tidak memahami dengan materi yang diajarkan. Pendidik dan peserta didik sangat berperan dengan pencapaian keberhasilan evaluasi. Hal tersebut menjadi introspeksi guru dan peserta didik untuk mengetahui perkembangan di bidang pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, sistem penilaian berkelanjutan. Yang kedua, mencakup berbagai ranah dengan berbagai alat. Yang ketiga, mendeskripsikan penilaian secara kualitatif, kuantitatif, dan deskriptif. Yang keempat, mencakup beberapa fungsi. Yang kelima, berdasarkan acuan patokan. Yang keenam, teknik self-assessment, peer assessment, dan teacher assessment.
Jenis-jenis evaluasi kebahasaan dan keterampilan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di sini terdapat 3 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Kemudian yang kedua, evaluasi ranah sikap berbahasa. Dan yang terakhir, evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan macam evaluasi yang pertama, yaitu evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Evaluasi ranah pengetahuan bahasa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pembelajar menguasai teori-teori kebahasaan yang dipelajarinya. Ranah pengetahuan dapat diujikan dengan mengadakan tes pengetahuan, wawancara, atau observasi. Nilai tes ditentukan oleh seberapa jauh pembelajar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Semakin banyak pembelajar menjawab dengan benar, maka semakin baiklah pengetahuan bahasanya. Macam-macam tes dalam evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Di sini terdapat 3 tes. Yang pertama, tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa merupakan tes untuk menilai ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau diperdengarkan. Yang kedua, tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Pengetahuan tentang kosakata merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan dan menunjukkan keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang ketiga, tes struktur atau tata bahasa. Tata bahasa merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Tata bahasa berkaitan dengan perubahan bentuk kata akibat lingkungan yang dimasuki kata-kata itu dalam rangkaiannya. Jadi, tata bahasa tidak hanya berurusan dalam merangkai kata-kata, melainkan juga perubahan bentuk kata dan penataan dalam bentuk frasa atau kalimat. Slide selanjutnya adalah tentang evaluasi ranah sikap berbahasa. Ranah sikap merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajar terhadap target dalam pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Ranah ini mencakup aspek penerimaan, reaksi, dan penilaian. Ketiga aspek ini saling berkaitan. Evaluasi terhadap ranah sikap berbahasa ini dimaksudkan agar penilai mengetahui tentang pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajar, perilaku pembelajar, ketanggapan terhadap gejala bahasa, dan sejauh mana pembelajar mampu menilai setiap masalah target yang ditemuinya. Evaluasi yang ketiga adalah evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kiat menggunakan setiap aspek kebahasaan dalam setiap perilaku berbahasa. Keterampilan berbahasa mencakup menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keterampilan menyimak termasuk keterampilan reseptif, sedangkan berbicara dan menulis termasuk keterampilan produktif karena menghasilkan suatu produk. Selanjutnya adalah tentang macam-macam evaluasi pada ranah keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah evaluasi keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif dengan aspek yang lebih tinggi. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target atau bahasa anak itu sendiri. Teknik evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana. Yang kedua, menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, atau keadaan, sebab, akibat, dan lain-lain. Yang ketiga, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal, misalnya adalah seperti kelahiran, pengalaman, atau cerita lain-lain. Yang keempat, menyebutkan atau
menuliskan kembali suatu cerita. Yang kelima, menyimpulkan suatu percakapan. Yang keenam, menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal. Dan yang terakhir, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Yang kedua adalah evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Teknik evaluasi yang dapat digunakan adalah pertama, mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. Yang kedua, menceritakan kembali dialog, peristiwa, ataupun cerita yang didengar atau yang dibaca. Yang ketiga, menceritakan gambar menggunakan bahasa sederhana. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, menyampaikan pengalaman, peristiwa, atau ilmu pengetahuan secara lisan. Yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks. Yang ketujuh, siswa bermain peran. Selanjutnya adalah evaluasi keterampilan membaca. Evaluasi keterampilan membaca dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam memahami informasi, menerima, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi, serta mengukur ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca teks dalam bahasa target. Teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Yang keempat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Yang kelima, menentukan kata sulit, umum, dan khusus, serta homonim, homofon, hiponim, sinonim, dan antonim. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan. Yang ketujuh, menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Yang terakhir adalah evaluasi keterampilan menulis. Evaluasi keterampilan menulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tulis. Teknik evaluasi yang dapat dipaparkan adalah 1. Menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan bicara. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, atau peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tulis. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau secara tertulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, menggunakan ejaan dan tanda baca. Keempat, ada jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian ada 6, yaitu yang pertama, tes seleksi. Sesuai dengan namanya, tes seleksi digunakan untuk menyeleksi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Misalnya, di sebuah perguruan tinggi diadakan penerimaan mahasiswa baru dari kuota sebanyak 200 mahasiswa, ternyata yang mendaftar ada 300 mahasiswa. Maka dilakukanlah tes seleksi untuk menentukan calon mahasiswa yang diterima. Yang kedua, ada tes penempatan. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan calon siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan menjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Yang ketiga, ada tes diagnostik. Tes diagnostik merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa.
Materi tes diagnostik dikembangkan dari konsep-konsep yang sulit dipahami siswa. Dari hasil tes diagnostik, maka guru akan menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa. Selanjutnya ada pretest, posttest. Pretest dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Materi diambil dari seluruh materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Butir soal yang pretest dikembangkan untuk mengukur semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Selanjutnya ada tes formatif. Tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan satu bab atau satu unit pembelajaran. Tes formatif tidak dimaksudkan untuk memberi nilai kepada siswa, tetapi hasil tes formatif akan dimanfaatkan untuk memonitor apakah proses pembelajaran yang baru saja dilaksanakan telah mendapat capaian tujuan pembelajaran atau belum. Yang terakhir ada tes sumatif. Tes sumatif adalah jenis tes yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menguasai keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis-jenis tagihan dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama invoice biasa. Invoice biasa merupakan jenis invoice yang paling umum dan paling sering digunakan dalam jual beli. Penggunaan jenis ini biasanya digunakan pada transaksi pembelian yang sederhana mengenai rincian barang, jumlah harga, dan total pembayaran. Dan yang kedua, invoice consular. Invoice consular merupakan invoice yang khusus digunakan untuk transaksi internasional seperti aktivitas ekspor-impor. Selain itu, invoice consular juga harus disahkan dan mendapatkan izin dari negara atau dari negara yang menerima impor dan kedutaan negara asal pengekspor. Dan yang ketiga, invoice pro forma merupakan invoice yang diberikan kepada pembeli apabila barang tersebut dikirimkan secara bertahap. Oleh karena itu, invoice ini bersifat sementara. Karena apabila barang yang dibeli telah dikirimkan secara keseluruhan, maka invoice pro forma akan diganti dengan invoice jenis biasa. Baik, di sini kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, yaitu yang pertama 5 penanya dan yang kedua 5 penanya. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.